Buawatia, oke, udah di sini ternyata. Pagi, maaf lambat, lain agak bermasalah. Ada hujan kah Bu di sana? Mendung, Bu, habis hujan. Baru habis hujan subuh tadi. Masih kurang 3 orang nih, Pak Antus, Pak Sidik, dan Pak Lukas. Pak Lukas kemana Bu Lydia? Dia di Keningau, Bu. Di sekolah kali. Dia mungkin cari lain. Roti ada lain sudah. Bu Lydia kayaknya biasanya di sekolah juga. Iya di sekolah, Bu. Sebab ini kasih apa? Ada kan budak itu latihan macam apa itu? Akpres tuh. Ngamat sini jadi jaga dorang sini. Itu siapa itu? 21.800 tuh. Pak Sidik itu, Bu. Enggak tahu tuh dipakai nama. Kemarin tuh Pak Sidik itu dia punya kode begitu. Nama telepon berubah. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Bu, boleh saya keluar sebentar sebab nama saya tersalah tekan ada B di depan nama saya tadi. Iya. Jadi Benjelina. Boleh saya keluar balik, Bu? Ya, boleh. Saya setting baru ah. Kenapa 21.800? Kenapa namanya ke 21.800? Nggak tahu cara ubahnya, Bu. Awal masuk itu Awal langsung masuk masuk ini, Bu. ya. Nggak ada gantian nama. Iya. Soalnya saya masuk di laptop nih, Bu. Loh, kalau di laptop malah biasanya ada pengubahnya. Di situ pas join meeting tuh Pak Sidik terus ubah di situ dia punya Memang nama. sudah ada namanya. Macam mana mau ubah namanya itu ya? Tekan dia punya sebelum masuk kan masuk join meeting, lepas tuh ada nama kita keluarkan, nah di situ baru Pak ubah. Nggak ada, langsung join meeting, langsung masuk di sini. Wah, lock out dulu lah Pak. Masih kurang 2 orang, Pak Ibu. Lukas dan Pak Antus. Ibu Iya. Lince, saya tolong buka slide sini ya nanti. Iya Bu, iya. Terima kasih sebelumnya Bu. Oke. Boleh dibuka slide-nya sambil menunggu 2 orang. Oke, Bu. Shh, diam-diam. Loh, mana? Pak Antus mana? Halo, Pak Antus? Ya, pagi Bu. Loh, kok tidak ada ya namanya di list?
Ini Pak Sidik sudah masuk tadi? Sudah Bu, Halo Pak sudah Bu. Sidik? Oh ya udah. Nggak bisa Bu, terganti namanya. Nggak bisa, ya udah. Soalnya telepon dipakai juga Bu, jadi sambung ke laptop lah. Sedang ada pelatihan dapodik itu ya? Iya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selalu semangat pagi, Ibu. Baiklah, untuk hari ini kita di konsep dasar pembelajaran IPA, konsep dasar IPA di SD. Sebelum kita memulai kuliah hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah, untuk hari ini itu akan membahas tentang pengukuran, besaran, kinematika, dan dinamika. Yang akan presentasi hari ini adalah Bu Lince. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bu Lince. Untuk lainnya, semuanya wajib mengajukan pertanyaan ya, minimal 1 pertanyaan. Silakan Bu Lince. Oke, selamat pagi Bu Yuli dan selamat pagi kepada Bapak Ibu ya. Untuk presentasi saya hari ini yaitu pengukuran besaran kinematika dan dinamika pada modul 7 ya. Di atas itu sedikit ada kesalahan karena saya buat balik tadi malam karena pas masuk kebun anak saya rupanya dia buka-buka saya punya laptop jadi hilang. Oke, lanjut Ibu Angel. Oke, pengukuran besaran ini ada satuan. Nah, pada satuan ini ada besaran dan ada satuan. Nah, besaran ini yaitu panjang, satuannya adalah meter, massa adalah satuannya kilogram, dan besaran waktu, satuannya adalah sekon, dan temperatur, satuannya adalah Kelvin, dan besaran arus listrik, satuannya adalah ampera, dan besaran intensitas cahaya adalah satuannya candela. Oke, lanjut Ibu. Bu Angel. Oke, kita masuk pada pengukuran dan ketidakpastian. Nah, pengukuran ini ya sangat diteliti dalam fisika ya. Namun demikian ada pengukuran yang terdapat ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini bersumber pada ketelitian alat ukur yang terbatas dan ketidakmampuan kita untuk membaca. Tidak terlalu jelas. Oke. Nah, kita sudah ketahui bahwa pengukuran itu adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan yang dijadikan sebagai patokan. Nah, sedangkan ketidakpastian itu adalah suatu pengukuran selalu disertai oleh ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini bersumber pada ketelitian alat ukur yang terbatas. Nah, contohnya mengukur lebar buku dengan mistar atau penggaris berskala yang terkecil itu yaitu 1 mm. Nah, hasilnya dapat dinyatakan sampai ketelitian kira-kira 0,1 cm, yaitu bagian skala terkecil pada mistar atau penggaris. Oke, lanjut Ibu. Oke, sedangkan pada pengukuran panjang, luas, dan volume. Nah, pengukuran panjang ini ada
ada beberapa meter. Alat ukurnya itu adalah pengukuran panjang yang tergulung, dibuat dari baja ya, bukan baja, minta maaf Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan ketelitiannya terbaik itu adalah 1,0 mm. Nah, panjang yang akan diukur pada kira-kira 1 cm sampai dengan 10 meter. Nah, alat ukurnya itu adalah mistar atau penggaris. Nah, ketelitian terbaiknya itu adalah 0,5 mm. Nah, kira-kira 1 mm sampai 10 cm. Alat ukurnya itu adalah jangka sorong. Dan ketelitian terbaiknya adalah 0,1 mm. Ya, kalau jangka sorong ini ya mungkin kita sudah tahu semua ya. Nah, sedangkan pada kira-kira 0,1 mm sampai dengan 2 sampai 3 cm. Nah, alat ukurnya ini ya minta maaf mikro ya, tapi kan terburu-buru type ya, mikro atau skru, mikrometer atau inkrometer. Nah, ketelitian terbaiknya itu adalah 0,01 cm. Oke, Ibu lanjut. Oke, ini adalah salah satu contoh dari pengukuran panjang ya, jangka sorong. Nah, di situ ada semua keterangan di bagian-bagian pada pengukuran panjang ini, jangka sorong. Oke, Bu, lanjut. Oke, ini pun adalah pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer ya. Nah, ini adalah pengukuran dengan menggunakan mikrometer. Semua di situ sudah ada keterangannya bahwa misalnya dalam rakang itu ada pensil yang akan diukur ya. Oke, lanjut Ibu. Oke, pengukuran luas ya. Kita masuk pada pengukuran luas. Nah, pengukuran luas ini adalah suatu penentu area besaran yang digunakan untuk mengukur suatu permukaan. Oke, Ibu lanjut. Tidak saya oke. Nah, kita masuk pada pengukuran volume. Nah, pada pengukuran volume ini ada zat padat dan ada zat cair. Nah, pada volume yang diukurnya itu zat padat berbentuk teratur. Nah, alat ukurnya ini adalah mistar, jangka sorong, atau mikrometer. Nah, sedangkan zat padat yang berbentuk tak teratur itu alat ukurnya adalah gelas ukur. Nah, kepada zat cair atau volume besar, alat ukurnya adalah gelas ukur. Nah, zat cair atau volume kecil, alat ukurnya itu buret atau piper atau labu takar ya, yang semacam kalau misalnya kita punya asukan beras itu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh pengukuran zat cair ya dengan volume besar. Nah, di mana kalau misalnya kita mengukur, dapat kita baca di sini, yaitu pembesaran yang benar diambil pada dasar meniskus. Ya, ini adalah salah satu contoh zat cair dengan volume besar ya. Oke, Ibu. Lanjut. Oke, ini adalah contoh pengukuran zat padat ya. Kalau misalnya pada pengukuran ini misalnya kita memasukkan, kalau misalnya kita tidak memasukkan dengan air, maka permukaan itu adalah rata ya, dengan artinya airnya rata. Kalau misalnya kita memasukkan benda pada pengukuran saat ini, maka bentuk air di dalam pun akan berubah ya, atau permukaan air tidak rata. Oke, Ibu lanjut.
Nah, pengukuran volume zat padat berbentuk, oh sudah ini Bu ya. Oke. Boleh Angel, boleh lanjut. Oke, kita masuk pada pengukuran massa jenis ya. Pada massa jenis ini pada setiap satuannya itu bervolume benda. Nah, massa jenis ini adalah suatu zat yang didefinisikan sebagai massa zat itu persatuan volume. Nah, jika massa suatu benda zat adalah M dan volumenya adalah V massa adalah V, sedangkan massa jenis adalah P. Jadi P sama dengan, sama dengan P sama dengan M per V. Nah, alat untuk mengukur massa jenis zat air adalah hidrometer ya. Oke, lanjut Ibu. Aduh, Bukan link pas satu seleka tadi itu, Bu. Sebelumnya? Nih. Oh, ini. Ya, ini adalah pengukuran massa dan berat ya. Kalau misalnya massa itu 0,1, beratnya adalah mendekati 1,0. Dan 0,5 pada massa itu beratnya itu 4,9. Sedangkan massa 1,0 maka beratnya itu adalah 9,8. Oke, Ibu lanjut. Oke, pengukuran waktu. Nah, pengukuran waktu ini ya sudah tidak asing ya buat kita, yaitu ada 2 jam atau arloji. Yang kedua stopwatch dan stop clock. Oke, Ibu lanjut. Oke, kita masuk pada KB2. KB2 ini menjelaskan kinematika. Nah, kinematika ini dia mempunyai kerangka acuan dan pergeserannya. Oke, nah pada kerangka ini ya mungkin boleh kita teliti. Ya, misalnya di bagian X ini, ya. Oke, pada sumbu X ini digambarkan dengan garis horizontal. Dan pada sumbu Y itu digambarkan dengan garis vertikal. Nah, jika terjadi perpotongan dua sumbu itu, maka titik yang 0 dalam kurung 0,0 itu adalah titik asal, artinya titik semula ya. Nah, sedangkan pada benda yang berada di sebelah kanan yaitu titik asal 0 pada sumbu X itu mempunyai koordinat X yang biasanya dipilih dengan positif sehingga benda-benda sepanjang sumbu X itu di sebelah kiri adalah 0 ya, yang mempunyai koordinat X negatif ya. Oke. Nah, benda sepanjang sumbu Y ini yang berada di atas 0 dipilih mempunyai koordinat yang positif ya. Oke, tadi itu bahwa sepanjang sumbu Y itu di sebelah kiri O itu mempunyai koordinat S yang negatif. Nah, sedangkan di sepanjang sumbu Y itu yang berada di atas O itu adalah mempunyai koordinat Y yang positif ya. Oke, sedangkan di bawah 0 itu mempunyai koordinat Y negatif. Ya, tadi ada sumbu Y yang berada di atas 0 itu dipilih mempunyai koordinat positif ya, dan sedangkan di bawah 0 itu mempunyai koordinat Y yang negatif. Ya. Oke, nah pada sebuah titik pada bidang XY ini dapat ditentukan dengan memberikan
koordinat X dan koordinat Y. Oke, Ibu lanjut. Oke, kita masuk pada kecepatan ya. Nah, kecepatan ini mungkin kita sudah ketahui ya. Misalnya yang sudah membawa kereta atau mobil dan membawa sepeda motor ya. Nah, pada kecepatan ini itu laju rata-ratanya itu jarak yang ditempuh dengan dibagi waktu yang diperlukan. Nah, sedangkan yang pada kecepatan rata-rata itu pergeseran dibagi dengan waktu yang diperlukan. Oke, Ibu lanjut. Oke, kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat ini didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata dalam selang waktu yang sangat kecil. Ya, yang sangat kecil. Nah, kecepatan sesaat ini kita mendefinisikan kecepatan sesaat sebagai kecepatan rata-rata dalam batas limit yang menjadi sangat kecil. Nah, boleh kita perhatikan ini adalah kecepatan yang berubah-ubah ya. Di bagian A itu pada kecepatan konstan, sedangkan di bagian B itu adalah kecepatan berubah-ubah. Jadi boleh Ibu Bapak perhatikan dan bandingkan pada kecepatan ini dengan kecepatan yang berubah ya. Oke, nah kecepatan misalnya, kecepatan 1 jam itu misalnya kita ambil pada kecepatan konstannya. Sedangkan waktu jamnya itu 0,2 atau dalam waktu 1 jam. Sedangkan kecepatan rata-ratanya itu kita ambil dari 0 sampai ke 60 dalam waktu 1 jam. Oke, Ibu lanjut, saya kurang paham ini, nanti Ibu Yuli bantu. Oke, percepatan. Nah, kita masuk percepatan. Oke, kita ketahui bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Nah, percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dengan waktu yang diperlukan. Oke, ini mungkin kita sudah paham juga. Oke, lanjut Ibu. Bu Angel, oke. Nah, kita masuk pada gerak dengan percepatan konstan. Nah, gerak satu dimensi dengan percepatan konstan, gerak semacam ini sering disebut dengan gerak lurus yang berubah beraturan. Nah, dalam hal ini percepatan rata-rata sama dengan percepatan sesaat ya. Nah, misalnya kecepatan benda mula-mula adalah mempercepat atau memperlambat yang dialami oleh benda. Oke, lanjut Ibu. Ini adalah gerak vertikal ya. Oke, boleh kita perhatikan ini adalah gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini adalah jika kita melemparkan bola ke atas, nah bola itu akan jatuh kembali ke bumi. Nah, ini adalah salah satu contoh gerak vertikal. Ada vertikal yang jatuh. Nah, percepatan yang dialami oleh benda-benda yang bergerak jatuh ini disebut dengan percepatan
gravitasi bumi, ya. Oke, lanjut Ibu. Oke, kita masuk pada KB3, yaitu dinamika. Ya, dinamika ini dia mempunyai gaya dan gerak. Nah, gaya dan gerak ini ada hukum pertama, ya, ada hukum pertama Newton. Nah, hukum pertama Newton ini ada 3 hukum gerak, ya. Nah, sebuah benda yang diam akan tetap diam dan sebuah benda yang bergerak akan melanjutkan geraknya dengan kecepatan konstan atau laju, ya. Nah, konstan dalam garis lurus ini jika tidak ada interaksi dengan benda lainnya. Nah, maka dia kecenderungan dengan mempertahankan keadaan diamnya atau dengan gerak seragam dalam garis lurus yang disebut dengan inersia. Oke, sedangkan pada gaya. Nah, gaya ini didefinisikan sebagai suatu benda yang dipengaruhi mengubah kecepatan. Oke, saya ulang, oke. Gaya ini adalah didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang dapat mengubah kecepatan suatu benda. Ya, sedangkan yang pada ketiga yaitu hukum kedua Newton. Nah, pada hukum kedua Newton ini adalah memberikan definisi kuantitatif tentang gaya yang dapat bekerja pada suatu benda, sama dengan hasil, ya, kali massa dengan percepatannya. Ya, sedangkan pada hukum ketiga Newton. Nah, dengan pengalaman kita sehari-hari ini, ya, menunjukkan bahwa gaya yang dilakukan pada suatu benda ini berasal dari benda lain atau dilakukan oleh benda lainnya. Misalnya contoh, misalnya kita memukul paku dengan sebuah palu, berarti bahwa suatu gaya dilakukan pada paku dan gaya itu berasal dari palu atau dilakukan oleh palu. Oke, sedangkan pada energi. Oke, energi ini ada usaha, ya. Nah, usaha ini dilakukan oleh gaya konstan atau F yang bekerja pada suatu benda yang mengalami pergeseran X sama dengan hasil kali besar komponen gaya F X dalam arah pergeseran itu. Nah, kita tahu bahwa gaya yang dapat membuat benda bergerak itu adalah berubah lintasannya dan menyebabkan benda berhenti. Ya, oke. Sedangkan pada energi. Nah, energi ini, ya, kita tahu bahwa kata yang sudah lazimnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya itu energi kinetik. Nah, energi kinetik ini adalah ketika kita melakukan usaha pada sebuah bola dengan melemparkannya menjadi usaha. Dan energi potensial. Nah, energi potensial ini adalah untuk mengangkat suatu benda bermassa M secara vertikal atau suatu gaya ke arah atas sekurang-kurangnya sama dengan berat benda. Ya, kita lanjut pada energi mekanik dan kekalnya. Nah, pada energi ini adalah misalnya pada posisi 1 atau suatu sistem mempunyai energi kinetik, ya, disertai dengan potensi.
Oke, Ibu lanjut. Oke, kita masuk pada asas pesawat yang sederhana. Nah, asas pesawat sederhana ini ya ada gaya putar. Nah, pada gaya putar ini ada torka atau momen gaya. Ya. Nah, ini adalah biasanya digunakan itu kunci-kunci ya, misalnya kalau memasang kalau misalnya memasang kunci pada engine atau ini tidak lazim ya buat kita ya memutar baut. Nah, kita melakukan dengan gaya F pada kunci Inggris ya. Oke, sedangkan gaya sejajar. Nah, gaya sejajar ini bekerja pada suatu benda ya. Pertama-tama ditentukan apakah benda itu dalam keadaan setimbang ya. Oke, sedangkan kopel. Nah, kopel ini adalah apabila kita memutar roda kemudian mobil atau setang pada sepeda motor. Oke, sedangkan yang dimaksud dalam pesawat ini ya, pesawat adalah piranti yang meneruskan gaya atau momen gaya untuk tujuan tertentu. Nah, salah satunya adalah penganda gaya dan penganda jarak. Nah, yang dimaksud dalam penganda gaya dan penganda jarak ini adalah pesawat misalnya bisa dirancang untuk meningkatkan besar gaya atau untuk meningkatkan jarak atau laju benda yang akan bergerak. Oke, sedangkan efisiensi pesawat. Oke, pada efisiensi pesawat ini adalah usaha yang dikerjakan oleh pesawat ya, pesawat tadi terhadap beban atau yang menggerakkan, mengangkat, memotong ya, untuk disebut dengan usaha yang berguna atau energi keluaran yang berguna. Oke, sedangkan pada beberapa pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana ini ada namanya tuas. Nah, tuas ini adalah suatu pesawat sederhana yang menggunakan sumbu atau penumbu untuk meneruskan usaha yang dilakukan oleh kuasa pada suatu tempat ke beban pada tempat lainnya. Kalau untuk laki-laki ini sudah tahu ya untuk sambung-sambung ya. Ya, sedangkan yang sudah ya, beberapa pesawat sederhana. Oke, lanjut Ibu. Oke, itu saja presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihan. Sebenarnya ini saya sudah banyak masukkan contoh-contoh gambar, misalnya macam tadi untuk gambar pesawat, tetapi aduh, itu anak saya kacau saya punya laptop. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lince. Untuk selanjutnya kita masuk pada tanya jawab. Silakan siapa yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Siapakah yang ingin bertanya? Pak Lukas sudah ada di sini ya? Sudah, Bu. Oke, tidak muncul di tempat saya jadinya. Nggak bisa melihat. Oke, silakan siapa yang bertanya? Saya lah, Bu. Oke, silakan Bu Dia. Bu Lince, selamat pagi. Selamat pagi Bu, selalu semangat pagi. Mantap. Ibu, saya mau tanya di apa tadi tuh yang di kinematika? Ada kan yang sumbu X sama Y itu?
kinematika. Iya Bu, memang ada rumus saya tulis itu, tapi semalam sudah, aduh saya ulang type semua. Yang saya tidak mengerti itu kenapa ada dalam kurungnya ada 0,00 berapa tadi itu Bu? Oh, yang perpotongan pada sumbu itu Bu? X dan Y, ya itu. Kenapa ada dalam kurung 0,0 berapa tadi itu? Kenapa begitu dari sumbu X dan Y? Itu saja Bu. Itu saya tidak mengerti di situ. Terima kasih Bu. Oke, mungkin saya lanjut jawab dan Ibu Yuli boleh bantu Bu ya kalau salah. Oke. Ya, silakan langsung jawab. Oke, nah kenapa ada sumbu 0 dalam kurung 0,0? Letak di pada garis vertikal Bu ya. Oke, nah ini adalah menentukan misalnya pada ini adalah menentukan ya, menentukan kalau misalnya kita ini menggeserkan misalnya ini kan ada posisi X, Y positif dengan negatif. Kalau misalnya kita geserkan, maka itu yang 0 itu di 0, dalam kurung 0,0 itu tetap ada di situ, Bu. Jadi dia tidak tergeser atau berubah posisi. Ya, itu pemahaman saya, Bu. Oh, macam Oke ya, saya lanjutkan. Jadi di situ kan ada sumbu X dan Y. Kalau ke atas itu berarti positif, ke kanan positif. Kalau ke kiri itu negatif nilainya, kemudian kalau ke bawah itu sumbu Y negatif. Kemudian pas di tengah-tengah itu nilainya 0. 0 itu 0,0. Tetapi pada laju suatu misalnya kita ibaratkan kendaraan ya. Kendaraan itu berjalan mulai dari 0 kemudian semakin laju. Nah, di situ mengapa kok pakai 3? Sebenarnya itu pakai 2 pun boleh, tetapi di situ memakai 3 itu artinya adalah adanya perubahan kelajuan atau kecepatan. Gitu. Dari benda yang kemudian melakukan pergeseran, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Seperti itu Bu Lydia. kemudian yang di sebelah tuh Bu ada sumbu apa tuh? Y itu kan ada 0, terus 0,0 begitu tuh. Macam mana tuh Bu? 0,0,0 itu kah? Iya Bu. Sebenarnya kalau namanya sumbu itu pasti 0,0 ya. Ya. Ataukah ini mungkin ada kesalahan dalam menulis? Tapi yang pasti kalau sumbu itu ya 0,0 gitu. Karena X, Y. Tidak ada angka lainnya di situ. Oh, ya. Kalau dalam modul kalau dalam modul ada di halaman 7.32. Kalau ada yang punya modul. Tidak ada modul ini Bu. Ya, saya pun salah type itu. Tidak apa, ini anggap aja itu 2, 0,0. Karena itu adalah X dengan Y. Ya, ya. Oh, berarti di dalam kurung ini 0,00 begitu ya Bu? Ya, dihilangkan satu 0. 0,00 ya sama aja 0,0. 0,0, oke. Iya. Oke, cool. Oke, sudah paham Ibu Lydia? Iya, paham juga nih. Oke, Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, selanjutnya. Pak Sidik mau tanya apa?
Halo Pak Sidik. Mungkin Pak Sidik kasih tidur babynya, Bu. Oke, lainnya silakan. Bu Angel, Bu Dorce, Bu Hawatia, Bu Salma, Pak Lukas, Pak Antus, Pak Sidik. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Bu Hawatia, silakan. Ibu, di sini tadi ada pengukuran massa yang saya mau tanyakan. Bolehkah bagi contoh satuan massa yang mengubah satuan massa begitu. Contohnya, Bu. Oke, contohnya. Pengukuran massa. Ibu Linca ada modul kah? Iya, pergi pinjam semalam ini. Coba Ibu lihat di situ di 7.22. 7.22. Ada di situ contoh massa jenis air, Bu. Ya, oke. Ada. Yang pangkat 3 itu macam mana itu kiranya? Sehingga menghasilkan 1.0 begitu. Ya kurang mengerti. Oke, Halo Bu. saya tadi di slide Bu ya. Karena saya susah type-nya itu macam mana ambilnya. Oke, saya bagi contoh ya, misalnya cara mengubah satu satuan massa jenis. Nah, contohnya massa jenis air ya, misalnya pada 40 derajat Celcius. Nah, pada 40 derajat Celcius ini adalah 1,0 ya, adalah 1,0 dikali dengan 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3 per kilogram per massa pangkat 3, atau dapat gimana ya ini? Atau massa jenis air ya, atau massa jenis air yaitu tadi 1,0 kali 10 pangkat 3 ya. Jadi kilogram ini dibagi dengan massa pangkat 3 sama dengan sama dengan 1,0 sama dengan 1,0. Oke, Bapak Ibu boleh tulis nanti bantuannya juga karena saya kurang memahami ini ya. Oke, sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat 3 ya, atau kilogram per massa pangkat 3. Aduh. Oke, minta maaf anak saya minta susu nih. Oke, jadi 1,0 kali 10 pangkat 3 atau kilogram per massa pangkat 3 ini dikalikan lagi dengan 10 pangkat 3 gram atau kilogram ya, dibagi dengan 10 pangkat 6 sentimeter pangkat 3 per massa pangkat 3. Nah, hasilnya itu 1,0 gram per sentimeter pangkat 2. Oke, Bu Yuli boleh minta bantuannya, Bu. Saya kurang paham cara Lihat yang ada di situ. Iya, Bu. Saya boleh lihat yang ada di situ.
Iya, di buku, Ibu. Di modul. Fotokan. Fotokan. Oh, baik, baik, Bu. Oke. Eron. Oke, Bu, saya sudah kirim, Bu. Oke. Tadi pertanyaannya dari Bu Hawatia itu bagaimana beri contoh atau bagaimana cara mengubah satuan massa atau contohnya? Yang mana Bu Hawatia? Saya lihat di modul di sini contohnya, tapi saya kebingungan macam mana dia boleh hasilkan jawabannya itu. Contohnya di sini adalah Bukan contohnya ya. Bagaimana kok bisa prosesnya seperti itu berarti? Ya. Oke. kerjanya begitu. Satuan dari massa jenis itu kan kilogram per meter pangkat 3 atau meter kubik. Ya kan? Kilogram per meter kubik. Massa jenis itu, rumusnya itu, massa jenis itu kan besarannya masuknya besaran turunan, bukan besaran pokok. Yang masuk dalam besaran turunan itu adalah volume, massa jenis, percepatan, gaya, usaha dan energi, daya, tekanan, dan muatan listrik. Itu masuk besaran turunan. Sedangkan kalau besaran pokok itu panjang, massa ya, bukan massa jenis. Kemudian waktu, suhu, kuat arus listrik, kuat daya, dan jumlah zat. Oke, sekarang kita ke besaran turunan. Di mana di sini yang menjadi contohnya adalah massa jenis air. Air ya, fokus pada air. Untuk rumusnya itu adalah massa per volume atau massa dibagi volume. Massa satuannya kilogram, kemudian volume itu satuannya meter kubik. Oke, di situ kenapa? Sebenarnya itu adalah konstanta ya, konstanta di mana dari massa jenis air itu pada 4 derajat Celcius itu memang besarnya adalah 1,0 atau 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Itu memang gitu ya untuk air. Kemudian mengapa di situ kok bisa menjadi 1 gram per sentimeter kubik. Jadi itu tinggal diubah aja. Jadi dari kilo menuju ke gram. Kilo menuju gram. Ada 3 ya, 3 lompatannya. Jadi kilo, hekto, deka, gram. 1, 2, 3. 3. Oke. Kemudian yang 10 pangkat 3 itu hilang. 10 pangkat 3 itu nolnya kan jumlahnya 3 ya. Jadi itu hilang. Jadi yang tersisa itu adalah tinggal 1,0.
Gitu. Ada seperti kalau misalnya ini seperti proses substitusi pada matematika. Jadi dalam penghitungannya itu ada proses substitusinya. Menghilangkan pangkat 3. Oke, bagaimana Bu Hawatia? Masih bingung ya? Bu Hawatia? Masih, Bu. Jadi, Bu, yang 10 pangkat 3 itu bukan dibagi 10 pangkat 6. Ya, halo. Ya, halo. Itu seperti proses substitusi, jadi 10 pangkat 3, kan di situ ada 10 pangkat 3, Jelas, dikali jelas 10 harus saya, pangkat Bu. 3. Ya, jelas. Kan di situ ada Yang, 10 pangkat 3, itu proses substitusi. Substitusi itu penghilangan. Nah, di situ kan ada yang kali yang belakang itu loh, Bu, 10 berarti pangkat 3, 300 kali 10 pangkat 3. Kalau perkalian itu kan pangkatnya ditambah, jadinya 3 tambah pangkat 3 itu tambah 3 jadinya 6. Nah, yang atas 6, yang bawah 6 dicoret. Jadi yang sisa 1,0. Gimana, Bu? Ini 10 pangkat 3-nya itu dari mana? Kali 10 pangkat 3 gram itu. Dari ini melangkah kilogram menuju gram. Kilo, hekto, deka, gram. 3 langkah. Oke, Bu. Oke ya. Oke, Bu. Paham. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Sidik. Ayo Pak Sidik bicara aja, enggak apa-apa. Baby, Bu. Kenapa tidur kah? Iya, Bu. Halo? Halo, Masih halo. mati suara deh. Masih mati suara TV. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dulu dari Pak Sidik. Ini pengukuran Iya, Bu. besaran maksudnya apa? Pengukuran besarannya gimana? Pengukuran besarannya. Ini Pengukuran besar besaran apa? yang Belum pertama. paham atau gimana? Iya, belum paham, Bu. Pengukuran besaran di dalam kolom itu tadi ada dalam kolom itu kan? Coba Bu Linca dijelaskan lagi yang pengukuran besaran. Besaran dan satuan, maksudnya apa kaitannya dengan besaran dan satuan itu, dan itu temporal Kelvin, bagaimana caranya untuk menjalankannya itu? Ini Pak Sidik masih polos banget ya. Oke, silakan Bu Linca dijelaskan. Oke, baik Bu. Oke, Pak Sidik. Nah, pada pengukuran besaran itu sesuatu Mungkin yang harus dapat. ditampilkan slide-nya ini, Bu. Iya, Bu. Hah? Bu. Ya, mau saya buka slide-nya, Bu? Iya, sepertinya. Soalnya kalau Oke. nanti Boleh. ini Pak Sidiknya nggak paham kalau seandainya hanya bicara. Oke, Bu. Bentar ya. Buka slide-nya, bahas sampai akhir program. Tidak terdengar Pak suara saya kalau saya buka slide. Sekarang saya buka sudah. Oke. Bentar ya. Bukan sini. Sorry. Di mana? Di sini? Pak Sidik.
Di mana Pak Sidik? Di sini? Oke, ngam. Oke. Oke, terima kasih Bu Angel. Oke, nah Pak Sidik, kita tahu bahwa pengukuran besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka dalam kurung kuantit ya. Contohnya pada panjangnya besaran pada panjang. Nah, alat ukurnya itu adalah oke, sedangkan pada satuan itu adalah ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Jadi maksudnya di sini misalnya besaran pada panjang itu satuannya itu adalah gimana Pak Sidik? Sangkut-sangkut Bu suaranya nih. Iya, memang itulah saya minta tolong tadi sama Bu Angel. Sekali lagi Bu dijelaskan. Oke, ya, Oke, sudah suaranya nggak sangkut-sangkut. Oh ya gitu ya Pak ya. Oke, ini pada pengukuran besaran. Nah, besaran ini sesuatu yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka atau kuantitatif Pak ya. Oke, sedangkan pada satuan ini ukuran dari suatu besarannya Pak. Satuan ini adalah ukuran dari besaran sebagai satuan. Boleh Bapak perhatikan pada tabel itu besaran panjang. Nah, panjang ini satuannya adalah meter. Nah, begitu. Halo Pak Sidik. Iya. Oke. Ya, paham Pak Sidik. Kilogram second. Saya belum Kelvin. masuk di pemahaman saya. Ya, kalau pada satuan baku, pada satuan baku. Coba contohnya Bu, contohnya besaran, satuannya bagaimana? Oke, contohnya misalnya kalau pada besaran ini itu misalnya satuannya itu adalah misalnya massa. Begitu masuk massa satuannya itu adalah M. Kalau misalnya pada waktu massa satuannya itu adalah kilogram atau kg. Kalau waktu second. Paham Bu. Oke. Itu besarannya. Gimana Pak besaran Sidik? waktu itu. Paham Bu, paham. Jadi begini Pak Sidik kan besarannya itu ya, besarannya Pak Sidik kalau mengukur panjang itu satuannya apa? Meter. Meter kan. Nah, itu tuh ada besaran, ada satuannya. Jadi besarannya apa memiliki satuan khusus. Ya harus itu. Nggak boleh kalau mengukur panjang satuannya kilogram. Nggak boleh. Bu, Jadi kenapa kalau mengukur, berat bukan ya, berat Bu? Kenapa dia jadi massa bukan berat? Yang beda kilogram lagi Bu. Kalau massa itu M, berat itu W. Kalau massa itu dipengaruhi oleh gravitasi Bu. Oh. Iya. Massa benda. Kalau berat itu beda lagi W, nanti ada rumus sendiri.
Karena di sini menggunakan IPA, ini fokusnya pada fisika ya pelajaran ini. Jadi pengaruh gravitasi itu akan berpengaruh kecepatan, gaya yang digunakan. Ini akan Oh, ini begini. Oh, begini bahasa fisikanya ya, Bu. Iya. Iya, ini fisika. Itulah saya heran kenapa temperatur dia bukan apa Celsius, dia jadi Kelvin, Bu. Yang asli itu Kelvin, kemudian diubah menjadi Celsius. Gitu, aslinya Kelvin. Tapi pengubahannya melalui proses menjadi Celsius. Yang kita ketahui saat ini kan selalunya Celsius. Iya. Nah, jadi sini karena ini berhubungan dengan fisika. Soalnya saya tidak pakai fisika nih, Bu. Arus listrik ini kan, ini semuanya itu ada simbolnya. Panjang itu L. L besar, satuannya meter. Kemudian massa itu M, satuannya kilogram. Waktu itu T kecil satuannya second ya, sekon. Bukan second, sekon. Ya, Sekon atau detik. Kemudian temperatur itu suhu ya. Temperatur itu sama dengan suhu, itu satuannya Kelvin. Kemudian arus listrik itu I besar, satuannya adalah ampere, A jadinya. Kemudian intensitas cahaya, ini kalau tidak salah intensitas cahaya itu C besar. Iya, Bu. Kemudian satuannya adalah kandela. Gitu. Jadi ada satuannya sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya menghitung matematika, kemudian menghitung soal fisika, itu harus disertai dengan satuan. Coba Bu Angel lanjut pada besaran turunan. Coba slide-nya. Volume zat cair, volume zat padat, massa dan berat. Ini volume ini sudah Massa masuk. jenis. Massa jenis juga sudah masuk dalam Ada, Bu. Ya, macam turunan kira. Turunan tuh kecerunan kah kalau? Turunan itu tadi masuk yang massa jenis juga. Volume itu besaran turunan. Ini saja kecepatan sesaat, percepatan. Iya, kecepatan, gaya, daya, tekanan. Oke. Gimana Pak Sidik? Paham nggak yang itu tadi? Pengukuran besaran? Paham, Bu. Paham. Besaran satuannya apa? Paham ya? Sekarang pertanyaan kedua dari Pak Sidik. Apa itu meniskus? Meniskus itu di mana tadi? Meniskus. Itu Gimana? Ada saya nampak tadi. Pak yang itu tadi pembaris dinamika, yang macam pembaris tuh. Oh, pembaris, Bu, pembaris. Nih. Nah, ini tadi tuh. Menyukat air nih. Ibu jelaskan tadi kan nih. Yang ada maniskusnya. Bukan ini, pantus ya, maniskus. terus Meniskus. Manis, Bah. Bukan manis ya, meniskus. Ini nulisnya manisku, ini malah maniskus. Meniskus, Pak.
Ya, meniskus, Bu. Meniskus itu adalah permukaan lengkung suatu zat cair di dalam tabung. Nah, ini kan ada titik lengkung tuh di tengah tuh. Coba Bapak Ibu lihat, di tengah tuh ada titik lengkung, itu namanya adalah meniskus. Ya, Bu. Titik lengkung pada zat cair. Zat cairnya itu diletakkan pada tabung atau bejana. Ini pada pandangan mata nih kan, Bu? Ya, bisa berupa cekung maupun cembung. Itu namanya meniskus. Oke. Zat cair nih Bu yang berair kah? Kenapa? Zat cair apa? Yang apa? Zat cair yang berair. Air cair. Iya, yang air itu, minyak itu termasuk zat cair. Zat kan ada 3. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau padat, ya berarti padat, tidak bisa dilewati Bisa cair lah. cahaya. Iya, zat cair. Ini fokus pada zat cair kalau meniskus. Oke, bisa paham, Pak? Jadi tujuannya ini Bu apa nih meniskus nih? Yang tandanya Ini nih. untuk ngukur, Pak, ngukur. Pengukuran. Seperti kita lihat di termometer. Termometer itu kan pakai air raksa. Ya. Di dalamnya termometer itu kan ada zat cairnya juga. Nah, di situ bagaimana cara mengetahui panasnya? Kalau misalnya zat cairnya itu akan bergerak di angka berapa? Tujuannya untuk melakukan pengukuran. Gimana Pak Siti? Ada pertanyaan lanjutan? Oh, oke Bu. Tapi kalau biasa lihat dicek suhu Bu, ada juga termometer apa namanya? Termometer yang Ibu sebut. Termometer. 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 Ada juga tertulis itu. Ya. Termometer kan ada yang langsung Termometer. ini yang ada langsung angkanya kan, ada juga yang pakai seperti zat cair itu. Ya. Ya. Raksa dia. Oke Bu. Oke ya. Pertanyaan ketiga dari Pak Sidik. Minta penjelasan tentang besaran dan satuan tentang, oh sudah ya? Sudah Bu. Ya, sudah tadi. Oke, sudah. Sudah jelas Pak Sidik? Masih ingin bertanya lagi? Ada lagi tuh Bu tadi yang gaya apa hukum pertama Newton, apalagi tuh tadi cakap tuh. Ada 3 hukum. Newton. Iya Bu. Yang mana tadi itu ya? Kenapa itu masih belum bisa bedakan antara hukum 1, 2, dan 3? Pak Sidik. Iya Bu. Iya Bu. Nah itu saya kurang dengar tadi apa yang masuk dinamika kehidupan kah atau bagaimana itu? Dinamika kehidupan. Pak Sidik baru bangun kan? Pak Sidik. Ini fisika, Pak. Fisika. Dengar tuh. Ya jelaskan lah Bu, apa saya kurang jelas tadi. Terus hukum pertama Newton tuh maksudnya apa ya? Coba Bu Lince jelaskan apa perbedaan hukum 1, 2, dan 3 Newton.
Jelaskanlah dulu dalam fisika dinamika itu apa tuh? Oke, Pak Sidik, pasang telingnya ya. Oke, nah pada Dua-dua sudah hukum pas. pertama Newton itu, ini kalau dengar di sini tempat saya ini ada orang giling padi juga, ini dari pendengaran saya ini, aduh. Oke, nah pada hukum pertama Newton itu adalah sebuah benda, ya, sebuah benda Bu. yang biak. Dinamika dulu dijelaskan tuh, biar saya paham di bawah. Ada dinamikanya. Ya. Oh, oke, baik. Di atas dulu. Oke. Di dinamika ini adalah menghitungkan suatu gaya-gaya yang bekerja pada gaya gerak, energi, dan asas pesawat tadi itu, Pak. Nah, dinamika ini mempelajari gerak secara lebih jauh dengan memperhitungkan gaya-gaya yang bekerja padanya. Artinya yang bekerja pada kinematika ini. Satu tadi, Pak, hukum pertama Newton. Yang kedua itu gaya, dan yang ketiga itu hukum kedua Newton, yang keempat itu hukum ketiga Newton. Nah, pada hukum pertama Newton ini adalah kita bagi contoh ya, sebuah mobil dia bergerak secara tiba-tiba. Nah, penumpang di dalam mobil itu merasakan dirinya cenderung ke belakang. Oke, boleh paham Pak Sidik yang hukum pertama Newton? Hukum pertama gaya Newton itu cenderung ke belakang ya? Iya. Maksudnya cenderung ke belakang? Oke, ini sebagai saya naik motor nih, saya laju betul. Jadi ya, cenderung saya ke belakang begitu. Kalau misalnya Pak Sidik tiba-tiba berhenti, ke depan tuh. Ya kalau saya tiba-tiba berhenti ke depan. Gimana Pak? Jadi maksudnya Bu, cenderung ke belakang maksudnya Bu? Oke, ini kalau misalnya mobil, ya Pak ya, contohnya misalnya mobil secara... Bisikal anak-anak selalu naik bisikal ke sekolah. Kok bisikal lagi Pak? Iya, soalnya anak-anakku tidak ada pergi naik mobil ke sekolah, naik bisikal. Oke, ya mobil lah Bu, mobil lah. Biasa naik person. Sudah saya punya otak ini Pak. Saya ulang ya Pak Sidik ya. Oke, Mbak. Kalau pada hukum pertama Newton itu, oke, salah satunya mobil. Jika semua mobil ini bergerak secara tiba-tiba, ya, maka penumpang di dalam mobil itu merasakan dirinya. Dia merasakan ya Pak ya, merasakan dirinya terdorong ke belakang. Begitu Kak maksud pertanyaan Pak Sidik? Iya, Pak. Jadi berhenti kan tadi mobilnya Bu? Saya tidak dengar tadi, putus-putus. Tiba-tiba berhenti. Apalagi tuh Pak Sidik itu kasih jalan sepeda motor kah tuh? Nggak mau. Mana ada kan Pak Sidik? di rumah saja bagus sih, on kamera aku. Nah, mana sudah kamera aku nih? Ha. Di rumah saja aku nih.
sambil Pada tulis catatan. Pada hukum kedua Newton ya, tidak paham. Iya. Oke, nah ini kedua hukum ini memberikan definisi kuantitatif tentang gaya yang dapat dinyatakan dalam gaya Newton, ya, yang bekerja pada suatu benda atau sama dengan massa Pak tadi itu. Coba ulang sedikit. Gimana? Oke, biar saya aja. Gini ya, kita harus mengenal dulu apa perbedaan kinematika dengan dinamika. Semuanya itu adalah cabang ilmu fisika. Cabang ilmu fisika. Kinematika itu membahas bagaimana suatu objek yang bergerak tanpa menyelidiki sebab-sebab apa yang menyebabkan objek bergerak. Jadi tidak diselidiki ya penyebab-penyebab objek itu bisa bergerak. Tidak diselidiki mobil itu bisa bergerak karena apa, itu tidak diselidiki. Ya. Itu kalau kinematika. Kalau dinamika itu mempelajari bagaimana suatu objek yang bergerak dengan menyelidiki penyebabnya. Kok bisa bergerak? Ada apa? Ada pengaruh apa di bannya? Atau di tayarnya ada pengaruh apa itu? Nah, itu diselidiki. Oh, ini karena gaya. Gaya yang dihasilkan dari itu diselidiki lebih lanjut. Itu masuknya dalam dinamika. Dua-duanya itu semuanya tentang gerak. Semuanya mempelajari tentang gerak pada benda. Benda ya, Bu. Oke, sekarang ke dinamika yang tadi ditanyakan tentang hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Hukum pertama, di mana suatu gaya itu tetap stabil. Jadi kalau naik kendaraan itu tetap kecepatannya, yaitu itu aja. Misalnya 10 meter per sekon gitu. Ya hanya itu, tidak berubah. Itu masuk dalam hukum pertama Newton. Jadi F-nya itu sama dengan 0. Itu pada hukum pertama Newton. Pada hukum kedua Newton, ini pengaruh juga adalah masanya dan resultan gayanya. Jadi rumusnya gayanya itu adalah F sama dengan M kali A. Massa dikali percepatannya. Jadi massa bendanya berapa dikali percepatan benda. Itu hukum 2 Newton. Sekarang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu kalau ada mobil berpapasan, mobil bertemu mobil, mobil bertemu motor, akan ada aksi-reaksi. Misalnya tiba-tiba ngerem karena sangat dekat dan jalannya tidak cukup. Nah, itu masuknya di hukum ketiga. Bedanya di situ, kalau hukum pertama tadi kecepatan tetap konstan, kalau yang hukum kedua itu penghitungan pada satu benda saja yang memiliki percepatan. Kemudian kalau hukum 3 Newton itu jika ada aksi reaksi benda dalam atau kendaraan dalam satu jalan. Begitu. Jadi lebih mana yang kalau misalnya kita menghitung itu yang paling sulit ya mana ya yang hukum ketiga Newton karena sudah melibatkan lebih dari satu benda. Kendaraan. Tuh. Bagaimana Pak Sidik? Mana yang belum paham? Paham, Bu. Paham.
Yang gaya tuh, Bu. Ya, Yang gaya tuh, Bu. Nomor 2. gaya itu Dapat ada di mempengaruhi dalamnya. suatu gaya ya? Gaya itu sebenarnya ada di dalam 3 hukum itu. Oh. Gaya dan gerak. Di dalamnya udah ada di situ. Jadi yang 1, 3, 4 ini semuanya ada gayanya kan? Iya. Gaya itu kan tarikan atau dorongan. Kita mendorong benda atau menarik benda itu ada gaya yang terlibat di dalamnya. Kita memindahkan benda dengan, misalnya kita memindahkan meja. Tidak diangkat, tetapi digeser saja. Nah, itu ada gaya gesek yang ada di situ. Itu dikira jol kata Bu. Jol. JO. Menggeserkan benda itu. Jol itu satuannya kan, Bu? Oh iya. Jadi itu termasuk di dalam Newton, Bu. Jol itu. Satuan Iya. di dalam Newton. Oke. Newton itu sebenarnya kan nama orang. Nama orang ya. Isaac Newton. Gaya kan F, satuannya Newton. Newton. Iya. Sebenarnya Newton itu adalah nama orang penemu dari gaya itu. Jadi satuannya gunakan Newton. Boleh Pak Sidik? Bagaimana Pak Sidik? Boleh, Bu. Kalau tadi yang disebutkan Bu Angel itu kan joule ya. Joule. Itu satuan dari usaha dan energi. Atau W besar. W besar itu usaha. Yang macam dia menggesekkan barang yang seberatnya berapa, begitu joule kan Bu dikira di satuan dia. Iya. Karena rumusnya dari usaha itu kan gaya. Gaya itu dikali perpindahannya. Satuannya joule. Iya. Oke. Selanjutnya saya. Oke, silakan Bu Angel. Oke, Ibu Lince. Iya, Bu. Seperti yang diketahui bahwa pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari satu gaya. Oke, umumnya alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme yang paling sederhana dan memanfaatkan untuk menggandakan gaya. Jadi boleh disebutkan contoh-contoh sederhana pesawat-pesawat itu, Bu? Oke, baik, Bu. Oke, Bu, saya misalnya contohnya ini yang pada umumnya itu digunakan dengan pesawat, misalnya KM, ya lebih dari satu. Itu kadang-kadang digunakan contohnya itu misalnya gunting. Nah, yaitu jangkauan gerak bertambah dengan mengurangi gaya. Gunting. Ya, gunting, Bu. Gunting ini itu adalah jangkauan geraknya bertambah dengan mengurangi gaya. Ada lagi, Bu? Macam mana dia bekerja nih, Bu ya? Itulah, Bu. Ada itu contoh pengukurannya itu sama gambarnya itu tapi terpadat. Ada. Iya, ya. Ya, nanti saya gambarkan Ibu lah, saya kirim. Oke. Tidak apa, Bu. Ya. Oke. Itu saja, Bu. Ya, itu saja yang saya tahu. Nanti Ibu Yuli boleh tolong tambahkan contoh lain.
Pesawat sederhana itu macamnya kan Bu. ada banyak, ada Bu, ya. kenapa disebut asas pesawat itu? Karena memudahkan pekerjaan manusia, Pak. Bukan pesawat yang di atas langit tuh, Pak. Iya. Pesawat sederhana. Kalau mungkin Pak Sidik maksudnya begitu. Ya, soalnya Jadi pesawat banyak sekali yang macam dari pesawat sederhana itu banyak. Jadi tujuan dari pesawat sederhana itu adalah memudahkan pekerjaan manusia. Itulah mengapa dibuat pesawat sederhana. Bukan pesawat itu terbang, tidak. Di situ kan ada yang menggunakan titik keseimbangannya itu ada yang di tengah, kemudian ada yang di Oh, saya ingat sudah, agak saya ingat. dekat dengan titik tubuh Iya. dengan titik Ya, kuasa. Oke, paham. Yang tuas semua itu kan, Bu? Tuas Iya. yang mencungkil bahan yang ditaruh satu Iya, titik benar. di iya, paham. Oke. Ada belajar nih dulu. Kalau misalnya kita memindahkan batu biar mudah ya bagaimana? Ya pakai pengungkit. Iya. Masuk Itu namanya pesawat ya, benda itu kan, Bu? Benda tuh. Iya. Oke. Paham, Bu. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. itu Bu, torka itu apa itu? Torka atau menggaya? Torka. Torka itu ya momen gaya itu. Oh, sama saja artinya itu kan, Bu? Ya namanya atau torka atau momen gaya. Kopel tuh Bu, apa itu? Kopel. Bu Lince, apa itu kopel tuh? Oke, Pak Sidik. Oke. Kopel ini adalah dia memutar pada roda kemudi mobil, Pak. Sama sepeda motor. Nah, gaya itu disebut dengan kopel dan mempunyai efek putar atau momen. Oh, jadi ban itu berputar disebut kopel ya, gaya kopel. Ya, Pak. Oh. Pokoknya yang berputar-putar itu disebut kopel dalam ilmu ini. Ya, Pak. Oke, Bu. Ini Pak, kopel itu kan seperti berpasangan. Ban itu tidak hanya satu kan Pak? Iya, Pak Sidik ini memang, Bu. Oh, kapel ya, berpasangan. Iya, berpasangan. Sudah tadi sebut mobil. Apa sepasang kakas yang sejajar. Jadi sejajar, tempatnya sama, sejajar tingginya sama. Itu kopel. Kalau hanya satu, tidak masuk dalam kopel. Terlampau panjang. Jadi ini kopel ini, bannya itu berputar secara bersamaan. Kalau sepeda motor berarti depan dan belakang itu geraknya secara bersama. Gitu. Bagaimana Pak Sidik? Oke, Bu. Paham, Bu. Ayo, Oke, macam saya terus, Pak. Banyak macam saya yang tidak paham ini. Saya pun tidak paham, Pak. Maklumlah Bu Lydia, soalnya saya tidak belajar semua ini. Pemateri pun kok masih ada tidak paham. Ini materi di SD kan nih, Bu? Kelas berapa nih ya? Iya. Kelas Ada 6 kan itu. Kelas 6, tarikan dan dorongan gaya. Oh.
Macam sudah SMP. Mungkin SMP lebih susah lagi dari ini kali. Ada. Kalau di kelas 6 Bu Kalau di ada SD belajar hanya- kopel kayak ini. Asas Kalau pesawat kopel sederhana. enggak di SD. Kopel itu udah tingkat lanjut. Oh. Kalau di SD Tapi- saya pernah gaya tarik dengan gaya dorong saja. Iya, kan gaya ada tarikan dan dorongan. Gaya gesek. Oke. Silakan masih ada Bu Dorce, Bu Salma, Pak Lukas, dan Pak Antus yang ingin bertanya. Oke, dari saya, Bu. Oke. Bu Lince. Iya Bu, selamat pagi Bu Salma. Bu Dorce, bukan Bu Salma, Mbak. Ya, selamat pagi Ibu Dorce. Oke, di sini yang saya mau tanyakan yaitu tentang energi potensial. Apa itu energi potensial dan boleh berikan suatu contoh? Itu saja, Bu. Energi potensial. Iya. Energi potensial ini dia memiliki sesuatu posisi Bu. Kurang jelas suaranya, Bu. Ya, memang macam putus-putus so. Iya, mungkin jaringannya kali. Bagaimana, Bu? Itu ada untuk mengangkat secara vertikal atau suatu Putus-putus, gaya. Bu. Iya, enggak dengar. Ya. Oke, halo Ibu, sudah. Iya, ya. Oke. Gimana, Bu? Oke, energi potensial ini itu untuk mengangkat benda yang bermassa yang secara vertikal atau suatu gaya yang ke arah atas yang sekurang-kurangnya sama dengan berat benda. Ya, contohnya misalnya tangan kita ini mengangkat sebuah benda. Nah, ketinggian pada dari posisi misalnya kita punya siku itu bukan? Kita mengangkat itu sampai di situ saja Bu, tidak terlampau tinggi ke atas. Kalau misalnya terlampau tinggi ke atas, Ya maksudnya yang apa sama berat bendanya itu yang maksudnya bagaimana itu? Halo Ibu. Yang sama dengan berat bendanya. Iya. Maksudnya kita angkat barang sama berat atau bagaimana? Saya tidak paham di situ. Oke, kalau misalnya Bu, misalnya kita mengangkat sebuah benda ini dengan secara vertikal harus dengan sekurang-kurangnya sama lah Bu dengan berat dengan posisi. Maksudnya kayak gini, maksudnya dua-dua tangan kita angkat barang dua-dua itu harus sama berat atau bagaimana? Ya. Bu Yuli kan itu menurut pemahaman saya Bu. Oke. Kasih Bu. Kalau mungkin Bu Yuli boleh. Tadi berkaitan dengan energi potensial ya. Iya Bu. Jadi energi potensial itu adalah energi
energi yang mempengaruhi benda karena posisi dari ketinggian ya. Iya. Ketinggian benda yang mana kecenderungan tersebut itu menuju tak terhingga dengan arah gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Jadi, ini berhubungan dengan ketinggian. Jadi, kalau misalnya kita menjatuhkan benda dari lantai 5. Kemudian contohnya lain itu misalnya kita mana energinya kan berpindah dari energi potensial kemana ke energi kinetik pada panah. Ada perpindahan energi, Bu. Oh, bukan beratnya itu barang. Energi kan usaha dengan berat. Bagaimana, Bu? Putus-putus suaranya. Jadi energi itu kan ada usaha dan ada berat. Kita melempar benda itu ada berat di dalam benda itu, kemudian dikasih usaha oleh manusianya. Iya, ya, dilempar dengan menggunakan tenaga manusia begitu. Iya. Contohnya lain adalah memanah. Memanah itu kan ada berat pada berat pada panahnya kan. Panah yang itu panahnya ada beratnya, kemudian kita ditambahi dengan energi yang ada pada manusia. Nah, energinya itu kemudian berpindah ke panahnya. Oh, itu dipanggil energi potensial. Iya, energi potensial. Jadi di dalamnya itu ada pengaruh massa, kemudian ada pengaruh gravitasi, dan ada pengaruh dari ketinggian. Berarti kita sekuatnya kita menggunakan tenaga akan semakin jauh ya. Oke. Bu Yuli, pahami ya? Kalau saya mau tanya, kalau yang macam kita buang benda kira-kira dia jatuhnya sampai berapa meter, tapi dia ditolak dengan angin, tiupan angin. Aduh, bising betul. Iya, nggak jelas. Bu, saya tanya sekali lagi. Oke, macam kita buang benda, dia kira-kira jatuh berapa meter dari tempat kita kan? Tapi dia karena tiupan angin, macam angin tuh tiup, dia menjadi kurang dia punya kejauhan dia. Itu apa tuh ya? Termasuk dalam mana tuh? Energi juga? Iya, energi. Tapi itu nanti akan ada penghitungan gravitasi, pakai gravitasi bumi juga. Oh, oke. Habis pernah belajar dulu, tapi saya sudah lupa. Jadi ada di SMA, Bu ya? Iya, di SMA, Pak, Bu. Iya. Bu. Ya. Bu Yuli. Kalau dalam olahraga kan kita ada yang melempar cakram itu masuk golongan energi potensial kah? Iya, masuk. Oke. Paham. Di situ kan ada gaya yang digunakan, kemudian ada energinya dari manusia untuk melempar cakram tersebut. Nanti ketinggiannya itu akan dihitung. Ketinggiannya akan dihitung dalam energi potensial itu. Oh, jadi ukuran tingginya itu tergantung dari kita punya tenaga melempar itu ya, Bu? Iya, tinggi dan jauhnya. Oke, makasih, Bu. Oke, selanjutnya silakan. Saya, Bu. Siapa? Bu Ince. Oh iya, silakan. Saya. Oh, siapa dulu? Salma ya? dulu. Tadi Salma kayaknya membuka.
Pantus boleh ya kalau pantus mau dulu. Biarlah Bu, Ibu saja dulu lah. Merajuk. Kayaknya Bu Salma sedang berpikir apa yang mau ditanyakan. Oke, Bu Lince, soalan saya. Bagaimana jika tidak ada gaya gravitasi bumi? Apa yang akan terjadi, Bu? Itu soalan saya. Gempa. Yang benda semua terapung. Sorry. Silakan Bu Lince. Bagaimana gravitasi kalau misalnya tidak terjadi bumi ya? Oke. Mungkin matahari juga pun tidak bergerak itu Bu ya, karena gimana ya? Mungkin semua benda tidak bergerak Kak Bu. Tidak paham juga aku nih. Bergerak Bu, bergerak. Bergerak maksudnya. Oke, bagaimana? Coba Ibu bedakan ya. Bedakan di bulan dengan di bumi. Atau misalnya di Mars dengan di bumi. Kalau di bumi kan ada gaya gravitasi sehingga kita yang berjalan itu bisa menempel di tanah, menempel di bumi. Kalau tidak ada gravitasi, maka akan berkeliaran sampai mana-mana. Oh ya Kak. Iya, karena gaya gravitasi itu yang menahan dan menarik dari isi-isi yang ada di bumi termasuk pohon. Mengapa pohon kalau misalnya tidak memiliki akar di tanah, udah ditebang, itu kenapa tidak terbang sendiri ya? Karena ada gaya gravitasi, jadi jatuhnya ya ke tanah. Coba kalau Ibu lihat, bandingkan dengan astronom yang biasanya mengamati pulau-pulau selain bumi ya, itu ada planet yang tidak memiliki gaya gravitasi. Sehingga mereka minum pun minumannya tidak tumpah, tetapi minumannya melayang-layang. Layang-layang. Itu jadi pentingnya dari gaya gravitasi itu bisa membuat letak benda itu tetap pada tempatnya. Jadi kalau dalam mengapa di sini kok banyak sekali yang menggunakan rumus ada gaya gravitasinya? Ya karena memang gravitasi ini sangat dibutuhkan. Oke. Penting ya untuk gaya gravitasi itu. Oke, bagaimana Bu Salma? Oke Bu, jadi maksudnya di bulan ini Bu tidak ada gaya gravitasi kah? Nggak ada Bu. Itulah nggak ada yang, kalau bulan itu kan planet, kalau seperti Mars gitu juga ada gaya gravitasi sehingga gravitasinya kecil kalau Mars itu. Seperti yang nggak ada tuh Venus gitu, nggak ada gaya gravitasinya sehingga tidak dihuni oleh manusia. Kalau Mars itu ada kemungkinan bisa dihuni, tapi ya kadar oksigennya sedikit. Bu, jadi atmosfera dia mempengaruhi gravitasi, Bu ya? Atmosfer itu iya pengaruh. Oke. Ada udara berarti ada gravitasi. Begitu, Bu. Kan udara itu pasti diciptakan oleh ada yang membuat, maksudnya ada yang menghasilkan ya. Kan di dalamnya atmosfer itu ada lapisan-lapisan yang bisa
dijangkau oleh manusia sampai yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Oke, bagaimana Bu Salma? Oke, Bu, terima kasih. Jadi Bu, gaya gravitasi ini muncul dengan sendirinya ya Bu di bumi? Sudah Memang tersedia di alamilah. bumi. Alamilah ada begitu. Iya, alami sudah ada di bumi. Bu Dorcek, Ibu Angel ketawa terus Bu kalau saya bertanya Bu. Lucu mungkin. Oke, selanjutnya silakan Pak Antus. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya mau tanya ke Ibu Lince. Tadi sudah dijelaskan tentang energi dengan energi kinetik. Nah, saya ingin tanyakan adalah kapan energi potensial dan energi kinetik itu bekerja, dan energi manakah yang mempengaruhi usaha gaya gravitasi? Itu saja Bu Lince. Oke, kalau menurut energi kinetik itu Pak bergerak jika kecepatan pada akhir bola itu meninggalkan tangan. Kalau misalnya bola itu ada di tangan kita, maka bola itu kita akan apa namanya ya? Buang dari tangan kita itu, Pak. Ya, Ini Bu, Ibu Lince. Ya. Saya tidak menanyakan energi kinetik pada bola ya Bu Lince. Maksud saya menanyakan kapan energi potensial dan energi kinetik itu bekerja, dan energi manakah yang mempengaruhi usaha gaya gravitasi. Bagaimana bisa Bu Lince? Bu. Jadi untuk mengetahui itu kita harus tahu dulu ya apa perbedaannya antara energi kinetik dengan energi potensial. Kalau energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Jadi energinya memang dimiliki oleh benda tersebut. Itu kalau energi kinetik. Dan yang berpengaruh itu adalah massa dengan kecepatan. Massa benda dengan kecepatan benda. Sedangkan energi potensial itu energi yang tersimpan pada suatu benda. Jadi energi dari manusia itu tersimpan pada benda yang dilempar atau dilayangkan. Dan ini yang berpengaruh adalah massa, kemudian gravitasi, dan ketinggian. Itu bedanya antara energi kinetik dengan potensial. Kalau kinetik itu dimiliki oleh benda itu sendiri. Oh iya. Ada kecepatannya, memiliki massa juga. Kalau energi potensial itu energinya itu tersimpan pada benda yang diperoleh dari benda lain atau dalam ini manusia. Kalau energi potensial itu pengaruh sekali pada gravitasi bumi dan ketinggian juga ada massanya. Bagaimana Pak Antus? Ada yang mungkin kurang penjelasan saya kurang apa?
Halo, Pantus. Artinya, ya. Artinya ini, maksudnya itu kan perbedaan antara energi potensial dan energi kinetik atau cara kerja dari energi potensial dan energi kinetik yang juga mempengaruhi usaha gaya gravitasi bumi. Nah, jadi artinya kapan, pertanyaan saya tadi, kapan energi potensial dan energi kinetik itu bekerja, itu kira-kira bagaimana, Bu? Kapan bekerjanya? Ya saat benda itu bergerak. Kalau energi kinetik saat benda bergerak. Kalau bendanya diam, nggak ada energinya. Kalau bendanya bergerak, ada kecepatannya, itu akan mulai energinya. Kemudian kalau yang potensial, saat misalnya buah jatuh dari pohon, siapa yang menjatuhkan? Yang menjatuhkan anggap saja ada bantuan pohonnya, kemudian ada angin juga. Nah, kemudian energinya itu pindah ke buah yang jatuh itu tadi. Ya saat kapan? Ya saat buah itu mulai jatuh. Berarti itu energinya mulai itu energi potensial itu bekerja ya, Bu. Energi kinetik bekerja, benda itu bergerak. Baik itu ketika benda itu bergerak dari suatu tempat itu bergerak. Ya, jadinya ketika benda itu mulai bergerak, yaitu sudah energinya akan muncul. Tetapi kalau bendanya diam, ya gayanya nol kan, jadi tidak ada apapun yang bisa kita lihat, energinya tidak bisa kita lihat. Oke, gimana Pak Antus? Oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Sama. Selanjutnya Pak Lukas, terakhir. Oke, selamat siang, Ibu. Oke, selamat siang. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, pertanyaan saya, berikan satu contoh efisiensi pesawat. Oke, pada efisiensi pesawat, Pak Lukas. Oke. Ya, halo Pak Lukas. Pada efisiensi pesawat. Halo Pak Lukas, ulang pertanyaannya karena tadi saya tidak dapat dengar putus-putus. Nih, Bu Lince, Pak Lukas itu ingin tahu contoh dari efisiensi pesawat. Oke. Oke, Pak. Oke. Pak Lukas, itu contohnya itu misalnya menggerakkan atau mengangkat atau memotong macam-macam. Efisiensi ya macam-macam.
Oke, terus misalnya kita mau mengangkat ya, memotong atau menggerakkan ini pada usaha yang dikerjakan, maka energi itu keluar efisien. Ada efektif, ada efisien. Efektif hemat waktu, kalau efisien itu adalah hemat tenaga. Jadi di sini kan contohnya pada pesawat sederhana itu kan bisa mengurangi tenaga kita karena sudah ada bantuan dari peralatan yang digunakan dalam pesawat sederhana tersebut. Oke. Jadi pada pesawat sederhana itu kan merupakan alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Biasanya alatnya itu disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Jadi gayanya itu manusia tidak perlu berat-berat mengangkat batu karena sudah ada gayanya. Misalnya kita mau menaikkan batu ke atas ini lori atau truk. Itu ada alat pengukit atau pesawat sederhana, jadinya tenaga kita tidak banyak dikeluarkan. Bantuan dari pesawat sederhana, yaitu tipenya adalah pengungkit untuk memasukkan batu itu ke dalam Oke, bagaimana Pak Lukas? Contohnya ada banyak Bu. ada ya. Oke, Bu. Oke. Ini waktunya sudah melebihi ya. Kita nanti dalam waktu 15 menit lagi akan masuk di kelas berikutnya. Semuanya sudah bertanya ini tadi dan kita sudah menjawabnya satu persatu. Bapak Ibu untuk hari ini terima kasih sudah hadir 100% semuanya masuk. Kita bertemu 15 menit lagi di Pendidikan Matematika 2. Oke. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran konsep dasar IPA di SD.